Rasil TV untuk Islam yang satu. Ketika kita mau menyampaikan, kita sampaikan aja dengan jelas gitu ya, dengan bahasa yang sederhana gitu ya. Misalnya saya mau beliin kopi dong gitu ya. Seberapa? Harus jelas gitu. Kopi apa gitu? Kopi apa gitu ya. Jadi kita bertanggung jawab ketika kita mau mengkomunikasikan. Nah, pastikan pemahaman dari orang lain yang kita ajak bicara juga gitu ya. Jadi kita ngomongnya jelas dan pastikan ketika kita sebagai orang yang menyampaikan. Kalau kita sudah melakukan, kita sudah sampaikan, kita konfirmasi gitu ya. Intinya atau kita sudah melakukan, misalnya si anak tadi udah beliin kopi. Ini kan kita yang minta anak membelikan kopi, atau anaknya udah beliin kopi. Sebaiknya anaknya ketika sudah beliin kopi, dia bilang sama orang tuanya, Bu atau Pak, saya udah beliin kopi ya gitu. Sehingga sama-sama ngerti gitu loh. Jadi enggak, kan udah dikerjain tadi gitu loh ya. Jadi nggak dikonfirmasi kembali bahwa itu sudah dilakukan. Karena itu banyak sekali yang missing di situ. Kan udah kemarin tuh. Ya kan? Ini ngomongin kopi ya, kayak yang sederhana. Enggak deh, enggak kopi deh. Apa aja deh gitu. Kerjaan udah kok kemarin udah ditelepon, udah diiniin gitu loh. Enggak di close, case close gitu loh ya. Enggak sampai gitu. Iya, ngambang, enggak deal, enggak confirmed gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Jadi sebaiknya kita berani membuat kepastian. Sangat sederhana. Ada kode dari Bang Neza, ada telepon Mbak Nana, begitu ya. Baik, kita sambut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Bu Asmiati, Bu Asmiati di Bantar Gebang. Bantar Gebang. Baik, silakan langsung dengan Ibu Mona. Assalamualaikum Mbak Mona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asmiati, welcome, silakan. Gini Mbak Mona, gimana menghadapi pasangan kita? Kita nih telepon gitu ya, nggak diangkat. Nah terus kalau kita pijit lagi kan ntar dia suka marah terus-terusan buat telepon. Kalau bilang dia lagi rapat atau lagi apa, kita lagi di jalan. Menurut saya kan gampang ya Mbak Mana, angkat sebentar, sorry ini gini gitu ya. Kan kita ngerti ya Mbak Mana. Bagaimana menghadapi yang demikian Mbak Mana. Jadi kita harus memahami dia memahami kita gitu Mbak Mana. Gitu, terima kasih Mbak Mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asmiati. Bu Asmiati yang dirahmati Allah. Bener, nyebelin banget ya kalau kayak gitu. Sorry ya, ini saya ngomong realistis aja. Kita mau memahami. Kita juga mau gitu dipastikan gitu ya. Tapi ternyata kan kepastian itu penting. Nah, bagaimana caranya? Barangkali kalau kita ikut marah pada saat itu jadinya akan bisa berkepanjangan, berlangsung. Bisakah kita mencarikan waktu yang baik gitu ya untuk ngomong dari hati ke hati, menjelaskan bahwa saya butuh loh kalau kita ini sama-sama berupaya supaya kita sama-sama tenang gitu dalam hubungan kita gitu. Jadi kalau saya menghubungi dan ternyata sangat sibuk, nggak apa-apa kok, saya ngerti gitu ya. Tolong ya dikasih tahu aja atau dikasih pesan aja gitu ya bahwa saya sedang sibuk, atau kita deal deh maunya kayak gimana. Kesepakatan itu perlu kita sama-sama pastikan begitu. Misalnya jam segini sampai jam segini saya nggak telepon, atau ternyata misalnya ini adalah urgent, saya sampaikan tolong dijawab dan sebagainya. Sama juga dengan pasangan kita terhadap kita gitu. Jadi hubungan yang baik dirawat dengan baik dengan kesepakatan, dan buat pasangan kita juga tahu atau mengkonfirmasi bahwa dia sepakat dengan hal itu gitu. Kalau kita marah-marah dan kita grunges, kesel, marah-marah dengan suasana yang seperti itu dan nggak jalan-jalan lagi, marah-marah doang gitu ya, itu nantinya bertahan dan jadinya
kenapa sih nggak ngertiin saya gitu, ya kan? Sorry ya, kalau kita lagi kerja, terus tiba-tiba dikontakin, ini lagi sesuatu pertemuan yang penting atau satu kegiatan yang penting, kita juga nggak mau, apalagi misalnya ngomongnya pesannya yang misalnya masih bisa di entar deh gitu. Ketika misalnya urgent, ya kan, penting dan urgent gitu ya, oke lah ya kan, kita akan tinggalkan semua untuk itu. Tapi kalau itu masih nanti ya kita ini. Jadi kalau kita terus diganggu dengan itu nanti buruk hubungannya gitu loh. Karenanya hentikan dengan tetap apa ya dalam kondisi itu, tapi selesai dengan dialog gitu, dari hati ke hati, ngobrol. Mudah-mudahan akan lebih baik. Apalagi dengan pasangan ya, Bu Neza. Dengan suasana nyaman ya, Betul, suasana betul, nyaman, ngobrol dari hati ke hati. Baik Bu Asmiati, semoga terjawab ya. Kita sambut nomor penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Bagaimana? Terputus. Dikecilkan dulu barangkali ya Bapak Ibu jika ingin menghubungi kami. Nah, tadi Bu Asmiati berkendala berhubungan dengan suami pasangannya. Mungkin bisa disampaikan bahwa beliau sangat sayang gitu ya, sangat ingin memastikan bahwa keadaan pasangannya itu baik-baik saja. Mungkin ini yang harus disampaikan juga ya begitu. Makanya minta waktu yang khusus, suasana nyaman, ngobrol berdua, sampaikan. Saya ingin menjalin hubungan yang baik di antara kita. Kita sama-sama bertanggung jawab untuk merawat hubungan kita. Saya sangat mencintai kamu. Saya ingin, khawatir. Saya ingin memastikan. Kita bisa sampaikan. Untuk itu saya menghubungi. Apakah ini oke? Gitu loh. Kita coba cari deh cara untuk memastikan itu dalam dialog. Sudah tersambung kembali Bu Mona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Dengan Umi Khadijah di Depok. Umi Khadijah di Depok. Iya, halo. Baik Ibu, silakan. Umi Khadijah, silakan. Iya Mbak Mona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Iya. Saya mau bertanya. Saya memiliki anak 3, kebetulan yang terakhir masih baby, dan halo, anak satu. Umi, bisa agak jelas suaranya? Iya, halo. Iya. Sudah? Ya. Boleh, sudah jelas. Kebetulan saya memiliki anak 3. Anak ke-1 dan kedua ini memang kinestetik ya, super aktif. Dan kebetulan jarak umurnya memang jauh, 6 tahun. Anak saya 11 tahun yang pertama, yang kedua 6 tahun. Itu gimana ya Mbak Mona ya? Kadang kita ya ekstra sabar ya untuk menghadapi anak yang benar aktif. Kadang saya, apakah benar tindakan saya? Kadang saya konsekuensinya kalau mereka memiliki kesalahan, saya bilang ya sudah, kalau kamu punya salah hal sepele, tidak mengerjakan PR, kalau dipanggil tidak langsung dijawab. Kadang uang jajannya saya kurangin, kadang tindakan saya sentil telinganya kalau nggak dengar. Gimana ya solusinya Mbak Mona ya? Apakah saya terlalu killer apa gimana ya? Tapi alhamdulillah tidak ada temperamen gitu Mbak Mona. Itu saja Mbak Mona, minta jawabannya. Masya Allah, Khadijah. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Khadijah. Luar biasa. Saya ngerti perjuangan orang tua. Sama ya. Kita juga punya anak gitu ya. Itu emang perjuangannya demikian. Misalnya begini, anak tidak ngasih tahu pulangnya jam berapa, itu kan sangat mengkhawatirkan. Nah, karenanya saya lebih memilih untuk mendiskusikannya, ngajak ngobrol, dan dia juga ada dalam situasi yang dia ngalamin tuh proses kayak gitu. Jadi ada kejadian itu dibahas, didiskusikan gitu loh. Dan dia juga ngalamin kekecewaan itu juga didiskusikan karena kontribusi dia dalam membuat itu menjadi kecewa di sini, kontribusi saya di sini
menjelaskan bahwa kita tuh sama-sama bertanggung jawab. Nah ini anak, kalau anaknya sudah makin dewasa, oke, bisa kita ajak bicara ya SMP, SMA gitu ya. SD pun menurut saya bisa, karena itu pelajaran-pelajaran tentang kehidupan itu kita biasakan di rumah begitu. Anak hiperaktif memang tidak sederhana ya, untuk perlu kesabaran, ini anak spesial yang perlu kesabaran orang tua gitu. Kalau dia melakukan hal-hal yang positif, kita apresiasi, itu akan menjadi penguatan gitu. Kalau dia melakukan hal yang negatif, kita berikan hukuman, itu bisa kita lakukan, tapi juga kalau bisa hukumannya lebih ke sharing dulu gitu, ngobrol dulu. Dia ngerasain bahwa implikasinya dari sikap dia adalah begini gitu. Kadang-kadang kita kasih juga sesuatu yang dia juga nggak nyaman gitu. Jadi dia juga tahu kayak gini nih rasanya. Nah, apresiasi lebih banyak dibandingkan dikasih hukuman. Kalau bisa seperti itu. Apresiasi. Kalaupun misalnya ini anak ternyata masih saja perlu perjuangan, tentu saja kita doakan, kita upayakan terus-menerus. Saran saya sih sebenarnya lebih banyak diapresiasi ya. Dan diingatkan, diajak ngobrol bersama, ngerasain empati perasaan, misalnya gini. Kamu pulang jam segini, terus implikasinya saya harus nunggu kayak begini. Harusnya yang ada acara begini dan sebagainya. Atau bayangkan kamu yang ada dalam posisi kayak gini. Jadi buat dia itu membayangkan kondisi situasi yang berdampak gitu. Empati. Yang menghidupkan, membangunkan, menyentuh saraf empatinya gitu. Terhadap kondisi keberadaan orang lain juga gitu loh. What if? Bagaimana jika betul. dia diposisikan seperti itu? Oke. Itulah dialog di dalam keluarga yang perlu terus-menerus dibangun, ngobrol. Nah, coba deh kayak gini, apa yang terjadi? Empati tadi ya. Ibunya khawatir, coba kamu khawatir nggak kalau ada ini? Oke. Atau kisah orang lain yang kira-kira cukup mewakili, disampaikan, begitu loh. Dialog itu penting di dalam keluarga ya. Saya tahu ini perjuangan untuk orang tua. Insya Allah dengan upaya-upaya kita dibandingkan sama pakai kekerasan gitu loh. Itu nanti jadinya nggak bagus gitu. Fisik kalau bisa minimalisir fisik, kecuali misalnya kita hilaf gitu ya. Namanya juga orang tua hilaf juga. Tapi kalau bisa ketika frame berpikir kita fisik nggak ada, selesai gitu ya, itu nggak akan ngarah ke sana. Kita sendiri udah confirm saya nggak ada fisik gitu. Saya jadi ingat nih tentang fisik nih. Bagaimana Bu Umi Hadijah gitu tadi ya, dengan lembut tadi saya berusaha sabar, tidak ini. Tapi ketika anak saya bercerita, berbagi cerita, Bunda nilai teman saya segini, jadi dia disuruh masuk kamar dan dipukul sampai ditunjukin, dia nangis cerita. Punggungnya ada bekas pukulan orang tuanya. Nah, bagaimana itu buat pemirsa dan pendengar mungkin yang melakukan khilafan seperti itu, memperbaikinya seperti apa agar kondisi anak kembali? Orang tua menurut saya perlu minta maaf ya, karena sudah terlanjur ya. Iya, minta maaf itu meskipun masih ada, tapi itu melegakan begitu. Nah, kesadaran itu harus ada di dalam orang tua gitu, karena kalau orang tua dengan melihat bahwa dia adalah pengendali, dia adalah yang jaraknya tadi tinggi gitu ya, dia adalah betul. Itu ngeganggu gitu suasana seperti itu. Tapi ketika dia melihat diri adalah orang yang memberdayakan, orang yang mendukung, orang yang itu berbeda sekali gitu. Meminta maaf, mengakui dan berjanji tidak mengulangi untuk menyakiti. Iya, betul. Pasti akan mengobati itu. Pasti akan mengobati dan tidak akan melakukannya lagi. Itu saya hilaf karena saya berpikir begini, karena saya merasa saya harus bertanggung jawab memastikan kamu itu bagus. Gitu ya. Saya seringkali menjelaskan kepada anak saya, "Nak, kenapa saya begini? Karena saya ini nanti harus melaporkan kepada Allah bahwa gitu loh." Saya jelaskan karena saya cari kata-kata lain apa gitu. Ya itu memang itu fondasi dasar kenapa saya akhirnya berbuat seperti ini. Ngerewelin kamu itu karena ini loh gitu. Kalau enggak saya nggak mikirin gitu. Betul. Masya Allah, Masya Allah.
Jadi kemampuan kita untuk mengungkapkan apa adanya, mengkonfirmasi nih situasinya, nih kondisinya, itu kita harus biasakan. Betul. Masya Allah. Sangat menarik sekali pembicaraan hari ini, tema hari ini. Bang Neza sudah memberikan kode untuk closing. Nah, akhirnya kita sampaikan kesimpulannya dari acara ini, dari tema ini, Bu Mona. Iya, Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Ada orang yang hobinya menggantung-gantung penjelasan gitu ya. Itu nggak bagus. Di dalam kehidupan kita, di dalam kita berkomunikasi, kehidupan kita ini dominan melibatkan komunikasi gitu ya. Salah satu cara berkomunikasi yang efektif adalah kita memastikan pesan yang kita sampaikan itu difahami sama makna. Ketika kita yang bertanggung jawab untuk ngomong, kita perlu memastikan omongan kita ini sama nih yang dipikirin sama orang lain. Kalau agar itu menjadi sama, kita konfirmasi gitu. Apakah dia sudah sama belum ngertinya dan sebagainya. Kalau kita yang menjadi orang yang mendengarkan penjelasan orang lain dan kita belum paham, juga kita perlu pastikan. Jadi kitalah yang menjadi orang yang bertanggung jawab dalam komunikasi kita. Semoga dialog kita ini menginspirasi dan memberikan manfaat untuk kita lebih baik dalam berkomunikasi. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ibu Mona atas ilmunya hari ini. Pastinya sangat bermanfaat. Juga jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh pendengar setia Radio Silaturahim, juga pemirsa Rasil TV dimanapun Anda berada. Sudah bersama kami dalam 2 jam ke depan tadi. Semoga apa yang disampaikan bermakna dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sesuatu yang kita sampaikan sama makna dengan orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Mohon maaf sekali semua SMS dan WA tidak terjawab, ada yang masih menjadi PR kita bersama, namun karena keterbatasan waktu kita harus selesai sampai jam ini. Bersama Neza, Fahri, juga Zain, saya Nurdiana mohon pamit undur. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV untuk Islam yang satu.